Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi di pembelajaran hadis, di mana kita menggunakan kitab Bulughul Maram yang merupakan karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, adik-adik kelas 9 kita sudah sampai di pembahasan hadis al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Mari kita baca bersama sekaligus memaknai perlafaz dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhuma, atas keduanya, yaitu atas Abdullah dan Umar. Umar adalah Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, dan Abdullah adalah anak dari Sayyidina Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, seorang mukmin, alladzi yang, al-mu'minu seorang mukmin, alladzi yang yukhalitu, yang yukhalitu bercampur, mukmin yukhalitu bercampur, mukmin, annasa terhadap manusia, annasa terhadap manusia, wa yasbiru dan bersabar, mukmin, wa yasbiru dan bersabar, mukmin, ala adahum terhadap perilaku jelek manusia, ala adahum terhadap perilaku jelek manusia. A'zamu lebih besar, ajron pahalanya, a'zamu lebih besar, ajron pahalanya, minal mu'mini daripada seorang mukmin, minal mu'mini daripada seorang mukmin, alladzi yang, la yukhalitu tidak bercampur, mukmin, annasa terhadap manusia, la yukhalitu tidak bercampur, mukmin, annasa terhadap manusia, wala yasbiru dan tidak sabar, mukmin, ala adahum terhadap perilaku jelek manusia. Coba diperhatikan, maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul atau bercampur dengan manusia yang lain, hidup dengan manusia yang lain, bersosial, kemudian melakukan interaksi sosial, dan bersabar atas perilaku jelek mereka terhadap dirinya, bersabar atas tindakan-tindakan mereka terhadap dirinya, itu lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak bercampur dengan mereka, yang tidak hidup bergaul dengan manusia, dan tidak bersabar dan tidak bersabar terhadap perilaku jelek mereka. Jadi seorang mukmin yang bercampur, bergaul, hidup dengan mereka, berinteraksi sosial, dan bersabar atas perilaku jelek mereka terhadap dirinya lebih baik daripada yang tidak bercampur dengan mereka, tidak bergaul, tidak hidup bersama dengan mereka, mengasingkan diri, akan tapi tidak bersabar dengan tindakan-tindakan jelek mereka. Ini adalah hadis yang pertama. Akhraja mengeluarkan atas hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, bi isnadin dengan isnad hasanin yang baik. Wa huwa, dan itu hadis itu, inda Tirmidzi, menurut Imam Tirmidzi, illa annahu, kecuali sesungguhnya ada hadis, lam yusammi tidak dinamai
Imam Tirmidzi as-sahabiyya terhadap sahabat. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan dan juga Imam Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi tidak menyebutkan di situ nama sahabat. Nah, adik-adik, sekarang kita pindah ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu meridai Allah anhu atas Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, Allahumma, Allahumma itu maknanya ya Allah, seperti itu ya. Wahai Allah, kama ahsanta, kama seperti halnya, ahsanta engkau membaguskan, kama seperti halnya, ahsanta engkau membaguskan, khalqi penciptaanku atau bentukku, khalqi bentukku atau penciptaanku, fa-ahsin maka baguskanlah, fa-ahsin maka baguskanlah, khuluqi akhlakku. Rawah meriwayatkan atas hadis Ahmad, Imam Ahmad, wa sahhahahu dan mensahihkan atas hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Nah, adik-adik, yang dimaksud dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ini adalah doa ketika kita bercermin ya. Biasanya kita ketika bercermin membaca doa ini. Allahumma ya Allah, kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti halnya engkau membaguskan bentukku, membaguskan tubuhku, fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah juga akhlakku. Jadi seperti itu. Akhlak, wajah yang cantik, wajah yang tampan, tubuh yang indah, itu tidak ada gunanya manakala seorang tersebut tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki perangai yang baik, maka tidak akan berharga di mata orang lain. Baguskanlah zahirmu atau tampilanmu, tapi jangan lupa baguskanlah juga akhlakmu. Kemudian hadis yang ketiga. Sekarang kita sudah masuk di bab az-zikri wa du'a. Bab yang menjelaskan tentang zikir dan juga berdoa. Fadlul zikri, keutamaan berzikir. Fadlul zikri, keutamaan berzikir. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu meridai Allah anhu atas Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berkata, yaqulu berkata Allahu Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah. Ana diriku, ma'a abdi, beserta dengan hambaku, ma selama, zakara mengingat hamba ni terhadapku, ma selama zakara mengingat ni terhadapku, wataharrokat dan bergerak, bi terhadapku, syafatahu dua bibirnya. Akhraja telah mengeluarkan atas hadis Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa sahhaha dan mensahihkan atas hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Imam Hakim. Wa dzakara dan menyebutkan atas hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari ta'liqan, sebagai ta'liq. Jadi bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan dari berzikir. Ya, sekarang kita sudah masuk di bab zikri wa doa, bab yang menjelaskan tentang zikir dan doa. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan berzikir, bahwa Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sesungguhnya aku bersama dengan hambaku selama dia mengingatku. Jadi selama dia berzikir, dia mengingatku, aku bersamanya. Dan juga wataharrakat bi syafatah, dan bergerak kedua bibirnya. Selama itu aku bersama dengannya. Wataharrakat bi syafatah artinya berzikir, menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepada Allah.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai ta'liq. Jadi seperti itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang terakhir yaitu wa an Muadz bin Jabal, dan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu ridai Allah anhu atas Muadz bin Jabal qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila, tidak melakukan tidak melakukan ibnu Adam, anak Adam, artinya manusia, amalan, sebuah perbuatan, anja, ya, bukan anjay, tapi anja, ya, anja lebih selamat atau lebih menyelamatkan, anja lebih menyelamatkan, lahu terhadap ibnu Adam atau anak Adam, min adzabillahi dari azabnya Allah, min zikrillah dari berzikir kepada Allah. Akhraja mengeluarkan hu atas hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah, wa Tabarani, dan Imam Tabarani bi isnadin dengan isnad hasanin yang hasan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang anak Adam atau seorang manusia melakukan amal, tidak ada amal yang bisa atau lebih menyelamatkan seorang anak Adam dari azabnya Allah kecuali dari berzikir kepada Allah. Jadi yang paling bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah adalah berzikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani dengan hadis dengan sanad yang hasan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat pembacaan hadis pada kesempatan ini. Kita sudah membaca 4 hadis. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wa akhiran. Saya